Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita ketemu lagi bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana akuntansi akad mudharabah dalam akuntansi syariah. Oke. Perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK nomor 105. Sekarang kita bahas akuntansi dari sisi sahibul mal, pemilik dana. Ada beberapa hal yang harus kita pahami ya terkait dengan bagaimana sih akuntansi mudharabah di sisi si pemilik dana. Pertama, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana itu akan diakui sebagai investasi mudharabah. Berarti dia sebagai suatu aset baru, yaitu nama akunnya investasi mudharabah. Pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas. Sebagaimana kemarin kita sudah bahas bahwa modal yang dimaksud dalam mudharabah ini bisa berupa uang kas ataupun bukan kas seperti gedung, barang dagang, kendaraan ataupun yang lain. Itu pertama. Kedua, bagaimana pengukuran investasi mudharabahnya? Apabila investasi mudharabah dalam bentuk kas, maka ya jelas tentu ukurannya diukur sebesar nominal kas yang dibayarkan. Adapun yang jadi masalah adalah bagaimana kalau dia bentuk aset non-kas, ya, bukan kas, maka dia diukur sebesar nilai wajar, ya, fair value dari aset non-kas tersebut pada saat diserahkan kepada mudharib atau pengelola dana. Oke, kemudian bagaimana penjurnalannya? Ya. Misalkan investasi mudharabahnya dalam bentuk kas. Contoh, misalkanlah 100 juta. Maka jurnalnya mudah bagi si pemilik dana ya. Jurnalnya adalah di debit investasi mudharabah 100 juta pada kas di kredit 100 juta. Oke, ini biasa ya, seperti akuntansi biasa. Apabila investasi mudharabahnya berbentuk aset yang bukan kas, maka dia diukur sebesar nilai wajar aset tersebut. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, nilai wajarnya ternyata lebih tinggi daripada nilai bukunya. Ya, nilai tercatatnya. Nah, selisihnya ini diakui sebagai keuntungan, tapi keuntungan yang ditangguhkan, atau lebih tepatnya keuntungan tangguhan. Tidak diakui langsung sebagai keuntungan gitu ya, karena itu tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Nah, keuntungan tangguhan ini akan diamortisasi. Ya, disusutkan sesuai jangka waktu akad mudharabah. Nah, apa jurnalnya pada saat penyerahan aset tersebut kepada mudharib? Jurnalnya adalah tentu sebagaimana biasa. Kita contohkan saja misalkan barang dagangan. Investasi mudharabahnya berupa barang dagangan. Nilai bukunya adalah 80 juta. Akan tetapi nilai wajarnya adalah 100 juta, nilai pasarnya sekarang. Maka jurnalnya adalah investasi mudharabah, maka muncul aset baru, yaitu aset investasi. Ya, investasinya investasi dalam mudharabah 100 juta. Ya, 100 juta. Kemudian keuntungan tangguhan 20 juta di kredit, langsung diakui sebagai keuntungan, tapi keuntungan tangguhan ya. Kemudian kredit lagi aset non-kas, dalam hal ini aset non-kasnya tadi contohnya barang dagang ya. Jadi sediaan barang dagang 80 juta, berkurang karena diserahkan pada pihak mudharib. Nah, nanti setiap periode keuntungan tangguhan ini akan diamortisasi atau disusutkan. Misalkan mudharabahnya adalah 2 tahun, maka setiap tahunnya dia diamortisasi dengan jurnal seperti ini. Keuntungan tangguhan yang tadi dikredit kita debitkan. Ya, kemudian pada kreditnya keuntungan. Jadi sudah direalisasi ya, pada keuntungan. Kalau 2 tahun, ya dianggaplah per tahunnya 10 juta, karena tadi total keuntungan tangguhan kan 20 juta. Atau kondisi yang kedua, ketika investasi aset non-kas tersebut, ternyata nilai wajarnya malah lebih rendah daripada nilai bukunya. Maka selisih kurangnya itu diakui sebagai kerugian. Dan langsung diakui pada saat penyerahan aset tersebut kepada mudharib. Contohnya, persediaan barang dagang diserahkan kepada mudharib
harga bukunya, nilai bukunya 100 jut, tapi tahu-tahu nilai pasarnya malah cuma 80 jut gitu. Maka jurnalnya adalah investasi mudharabah 100 juta, kerugian di debit langsung 20 juta. Ya. Maaf. Investasi mudharabahnya 80 juta. Maaf, investasi mudharabahnya 80 juta. Karena memang nilai pasarnya cuma 80 juta, berarti yang dia investasikan dianggap cuma 80 juta. Kerugian 20 juta. Sediaan barang dagang, aset non-kas mudharabahnya di bawah. Sediaan barang dagang itu 100 juta berkurang. Oke, kemudian yang perlu kita ketahui lagi, apabila terjadi penurunan nilai, ya. Misalkan investasi mudharabahnya dalam bentuk aset non-kas, ya, sebelum digunakan dalam operasi bisnis, tahu-tahu ada penurunan nilai, maka bagaimana akuntansinya? Kita lihat. Kondisi yang pertama, apabila penurunan nilai tersebut terjadi sebelum usaha dimulai, maka bisa terjadinya mungkin karena rusak atau hilang atau faktor lain, musibah atau sebagainya, bukan karena kelalaian dan kesalahan pihak si pengelola dana yang sedang memegang aset tersebut, maka penurunan nilai diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah langsung. Maka jurnalnya langsung kita akui kerugian investasi mudharabah, ya, di sisi pemilik dana nih pada investasi mudharabah. Nah, investasi mudharabah dikredit berarti berkurang karena dia aset, dianggap ya hilang. Bagaimana kalau penurunan nilainya setelah usaha dimulai, sudah jalan? Maka bagaimana akuntansinya? Tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah, tapi nanti saja diperhitungkannya pada saat pembagian bagi hasil, sehingga kerugiannya itu disisihkan dulu ya dalam jurnalnya. Pada saat diketahui kerugian tersebut, maka jurnalnya kerugian investasi mudharabah pada penyisihan investasi mudharabah. Jadi disisihkan dulu. Pada saat bagi hasil nanti baru penyisihannya kita realisasikan. Tentu pada saat bagi hasil misalkan kita mendapatkan kas dari hasil laba bagi hasilnya. Kemudian penyisihan tadi kita naikkan, kita hapus. Ya, selisihnya kita buat sebagai pendapatan bagi hasil mudharabah. Gitu. Oke. Kemudian apabila terjadi kerugian, ya, yang keempat, bagaimana kalau terjadi kerugian dan akad belum berakhir, maka pencatatannya sebagai berikut. Di debit dicatat sebagai kerugian investasi mudharabah dan di kreditnya dibuat dulu sebagai akun penyisihan kerugian investasi mudharabah. Ya. Sehingga nanti penyisihan kerugian ini akan disajikan di laporan keuangannya sebagai kontra dari investasi mudharabah di bagian aset. Sehingga tetap diketahui berapa nilai investasi awal mudharabah dan berapa kerugiannya, nanti akan ketahuan nilai bersihnya. Itu di sisi si pemilik dana. Kemudian, terkait hasil usaha. Ya. Apabila hasil usaha tersebut belum dibayar atau dikembalikan oleh pengelola dana, maka tentu saja si pemilik dana mengakuinya sebagai piutang. Jurnalnya, piutang pendapatan bagi hasil. Ya, piutang pendapatan bagi hasil bertambah di debit, dan tentu saja di kreditnya bertambah pendapatan bagi hasil mudharabah. Maka tatkala pengelola dana membayar bagi hasil tersebut, maka kas masuk di debit dan piutang pendapatan bagi hasilnya menjadi lunas, habis di kredit. Yang keenam, bagaimana kalau akad mudharabah berakhir? Ya. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian sesuai dengan kondisi. Contoh, misalkan dalam kondisi untung, maka jurnal penutupan mudharabahnya gini. Kas, ya, kas, misalkan mudharabahnya itu berbentuk kas dikembalikan kepada pemilik dana. Misalkan juga aset non-kas, ya aset non-kas, entah gedung, entah kendaraan, atau apapun itu kembali muncul di debit, bertambah ya karena dikembalikan.
Kemudian penyisihan kerugian investasi mudharabah apabila ada. Ya, penyisihannya tadi didebetkan. Kemudian investasi mudharabahnya yang tadi didebet kita kreditkan menjadi habis karena dia sudah berakhir. Dan keuntungan investasi mudharabah sekian. Jadi isi dulu kasnya atau berapa yang dikembalikan modalnya, isi dulu penyisihan kerugiannya apabila ada, kemudian isi lagi investasi mudharabahnya berapa. Nah, nanti selisihnya baru kita buat kalau dikredit berarti dia untung. Keuntungan investasi mudharabah. Hal yang sama lakukan kecuali terkait kerugian. Apabila ternyata sudah dikembalikan modal mudharabahnya, penyisihan sudah diisi, investasi mudharabah sudah dihapus, tahu-tahu yang selisihnya harus diisi di bagian debit supaya diimbang, berarti dia adalah rugi. Dalam hal ini kerugian investasi mudharabah. Bagaimana penyajiannya? Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat alias nilai awal tadi, kemudian baru di bawahnya dikurangi penyisihan kerugian mudharabah apabila ada, mirip seperti piutang. Mirip seperti pencatatan piutang, di bawahnya penyisihan kerugian piutang. Terus pengungkapannya, disclose-nya di dalam laporan itu apa saja? Maka yang harus diungkapkan adalah hal-hal bawah ini, walaupun tidak terbatas hanya pada di bawah ini. Tapi paling tidak hal-hal di bawah ini harus diungkapkan. Seperti isi kesepakatan utama usaha mudharabah. Isi kesepakatan utamanya seperti berapa jumlah dananya, berapa pembagian hasil usahanya, apa saja aktivitas usaha mudharabahnya, ya di segmen apa, dan lain-lain. B. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya tadi. Misalkan dia memiliki beberapa investasi mudharabah yang berbeda-beda, maka harus dirinci. C. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan harus diungkap juga. Dan D. Pengungkapan apa saja yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Itulah tadi beberapa ketentuan akuntansi di sisi pemilik dana. Nah, sekarang kita bahas bagaimana akuntansi bagi si pengelola dana, bagi si mudharib. Bagi si mudharib, pertama, dana yang dia terima dari pemilik modal, dia akui sebagai dana syirkah temporer. Jadi nama akunnya dana syirkah temporer. Bagi kalian yang selama ini kalian kenal mungkin istilahnya sebagai modal tuan A gitu ya. Nah, kalau akuntansi syariah ini disebutkan dia apa? Karena dia terkait mudharabah dan sifatnya temporer, maka akun yang digunakan adalah dana syirkah temporer. Seolah-olah modal dana syirkah temporer. Seolah-olah itulah ya. Jumlahnya sejumlah kas yang dia terima atau nilai wajar aset non-kas kalau dia bukan kas. Bagaimana pengukurannya? Ya itu tadi, kalau kas dia sebesar kasnya, kalau non-kas ya sebesar aset wajarnya, nilai wajarnya. Jurnalnya ya kas bertambah kalau dia kas, terus kalau dia non-kas misalkan gedung, maka gedung bertambah di debit. Kreditnya dana syirkah temporer. Kemudian bila si mudharib menyalurkan kembali dana syirkah temporer tersebut, maka si mudharib atau pengelola mengakuinya sebagai aset dia. Ya, walaupun ini sebenarnya tadi sudah disebutkan bahwa ini tidak boleh kecuali ada izin dari pemilik dana asal. Nanti akan kita bahas secara detail di video yang berbeda. Maka ini seolah-olah dialah sebagai pemilik dana dalam hal ini. Ya. Maka dia akan akui seperti ini. Misalkan mendapatkan keuntungan misalkan. Ya. Maka dia memperoleh kas apabila sudah diserahkan atau piutang apabila belum diserahkan, dan kreditnya tentu pendapatan. Tapi pendapatan belum dibagikan. Oke. Nah, bagaimana misalkan pihak ketiga itu sudah diperhitungkan bagi hasilnya, tapi belum dibagikan? Maka berarti itu masih berupa utang. Ya, maka jurnalnya beban bagi hasil mudharabah pada utang bagi hasil mudharabah.
nanti ketika ini kita bayar, maka utangnya berkurang. Ini dia, utang bagi hasil mudharabahnya hilang, habis di debit, dan kas berkurang karena dipakai buat bayar utang itu. Sedangkan apabila si mudharib atau pengelola itu mengelola sendiri dananya, ya, kemudian memperoleh pendapatan, maka tentu saja jurnalnya seperti biasa, kas, di debit atau piutang kalau belum dibayar oleh pelanggan misalkan, di debit, kreditnya pendapatan. Kalau ada beban, ya biasa, beban pada kas atau beban pada utang. Ketika menutup, ya juga seperti biasa, pendapatan yang di kredit kita taruh di debit, beban-beban yang di debit kita taruh di kredit. Apabila masih ada selisih, misalkan selisihnya itu untung, berarti di kredit, maka buat sebagai pendapatan yang belum dibagikan. Ya, alias utang sih sebenarnya. Ketika dibagikan, maka pendapatan yang belum dibagikan ini taruh di debit, habis dia ya menjadi utang bagi hasil mudharabah. Ya, sesuai dengan berapa jatahnya. Misalkan total pendapatan yang belum dibagikan 10 juta, kemudian pembagiannya 50-50 misalkan, maka utangnya ya cuma 10 juta, 10 juta. Ya. Nanti kalau utangnya sudah dibagikan, maka 5 jutanya dibagi ke pemilik dana, 5 jutanya lagi ya diambil masuk kantong pribadinya si pengelola dana. Apabila terjadi kerugian, maka sama saja, tapi ditaruh selisihnya itu di bagian debit. Ya, pendapatan kita tutup, kita taruh di debit, beban-beban kita taruh di kredit, ada selisih di debit, masih ada yang belum diisi supaya dia ngimbang, berarti ini kerugian. Yang dipakai adalah penyisihan kerugian. Dan penyisihan ini akan ditaruh di akun kontra dari dana syirkat temporer di ekuitas. Kemudian, ketentuan berikutnya, apabila ada kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana sendiri, maka akui itu sebagai beban si pengelola dana. Ya. Itu adalah beban yang ditanggung oleh pengelola dana. Di akhir akad, ketika akad berakhir, maka modal dikembalikan kepada pemilik dana. Bagi si pengelola, jurnalnya adalah dana syirkah temporer yang ekuitas ini kan di kredit, maka kita tutup, kita taruh di debit. Kreditnya ya kas, apabila berbentuk uang kita kembalikan, berarti kasnya berkurang karena kita kembalikan ke pemiliknya. Kalau di aset non kas, ya aset non kas, misalkan gedung, ya, kendaraan, dan barang dagangan atau apa. Misalkan masih ada penyisihan kerugian sebelumnya, ya ditutup juga, ya sama seperti ini, penyisihan kerugiannya ditutup. Penyajiannya bagaimana? Nih, pengelola dana menyajikan segala transaksi mudharabah dan laporan keuangannya gini. Dana syirkat temporer dari pemilik itu disajikan sebesar nilai tercatatnya, ya, untuk setiap jenis mudharabah. Yaitu apa? Total dana syirkat temporer yang pertama awal, di bawahnya taruh penyisihan kerugian mudharabah apabila ada. Bagi hasil dana syirkat temporer yang sudah diperhitungkan, jadi sudah ada itu hitungannya, bagian-bagiannya, tapi belum diserahkan kepada pemilik dana, maka disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan. Nah, ini adalah akun kewajiban, akun liabilitas, karena dia belum dibayar kepada yang berhak, maka dia sebagai kewajiban. Apa saja yang perlu diungkap? Bagi si pengelola dana, yang harus diungkap dalam laporannya adalah isi kesepakatan utama, seperti porsi dana, pembagian hasil usahanya, aktivitasnya apa saja, dan lain-lain. B. Perincian dana syirkat temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Misalkan dia mengelola lebih dari satu jenis dana mudharabah, maka dia harus rincikan masing-masing jenisnya. Kemudian penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah, apabila dia terikat muqayyadah, maka perlu diungkap sesuai PSAK nomor 101. Ya. Nah, itulah tadi terkait dengan ketentuan-ketentuan akuntansi mudharabah. Untuk video berikutnya kita akan bahas tentang contoh
praktek atau ilustrasi akuntansi akad mudharabah. Untuk video kali ini kita cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.